BGS Tulungagung Channel. Jangan lupa untuk like dan subscribe di BGS Tulungagung Channel. Mantap. Yes. Jangan lupa like, comment, and share channel BGS Tulungagung Channel. Selamat malam. Jadi betul saya mungkin akan perspektifnya agak berbeda, dan untuk itu saya mohon maaf dulu kalau nanti mohon tidak terlalu terkejut karena ada wilayah-wilayah yang memandangnya dari sisi luar. Biasanya kita cenderung berdiskusi karena perspektif kita sebagai orang dalam tanda kutip, jika kita bicara tentang Isra Mi'raj ya dari internal. Tetapi pernahkah kita memandang dari kenapa sih Yahudi sampai sekarang nggak mau menerima Islam? Tapi anehnya orang Jawa mau. Ada sebabnya sebenarnya. Jadi ketika turun Quran atau masa kenabian bahasa Romawi tadi, tahun pertama, kedua, ketiga otomatis privat, tidak berani keluar, internal, saudara dan lain sebagainya, sahabat. Setelah itu tahun keempat mulai berani publik, tahun kelima peristiwa Abisina itu di Afrika, tahun ke-6 mulai mengejutkan karena Hamzah sama Umar masuk Islam. Karena mereka masuk Islam 789 tahun Quran itu di-ban sudah, Nabi Muhammad tidak bisa ini, tidak bisa begitu. Kenapa? Alasannya sederhana, ekonomi. Kenapa? Kan bagi orang Islam yang mengatakan Ka'bah dimasuki ini merugikan kafir dan lain sebagainya. Bagi orang Arab duit itu. Kenapa? Loh, Ka'bah atau orang ziarah ini agama apapun membawa Tuhannya di situ duit lagi. Begitu itu dilarang oleh Nabi, tidak ada yang mau datang. Karena itu motifnya sangat ekonomi. Kenapa? Karena kalau motifnya tauhid, tidak mungkin orang Arab terbiasa dengan tauhid. Tuhan itu esa, semua orang Arab tahu. Kenapa? Yahudi sama Kristen memang ada di sana. Mereka terbiasa dengan Tuhan satu itu sudah biasa sekali. Tetapi mereka takut gara-gara motif ekonomi. Nah, ketika 789 tahun ke-10 itu Nabi Muhammad cobaannya sangat besar dengan tahun kesekian itu sampai akhirnya bisa Isra Mi'raj itu. Setelah itu kan wilayahnya, skemanya menjadi berubah karena memang wilayahnya itu Nabi setelah itu kan Aqobah itu peristiwa Aqobah dan langsung setelah itu hijrah. Nah, ketika masa hijrah semua orang bergembira di Madinah kan menyambut Nabi. Tapi kenapa setelah itu berkhianat pada Nabi? Jawabannya sederhana. Orang Madinah itu Yahudi. Nabi selalu Yahudi. Nabi tidak ada yang orang Arab. Muncul ini Nabi semua gembira. Selama ini kan dikuasai orang Arab ekonomi. Tahu-tahu datang Nabi, semua Yahudi gembira, dia bersukacita. Datang muncul Nabinya datang Arab. Cilaka mereka. Karena itu mereka sebenarnya sangat resisten dengan Kanjeng Nabi. Ini kok orang Arab? Akhirnya mereka beberapa kelompok Yahudi berkhianat, kan begitu ceritanya. Sebenarnya balik lagi, yang ditakuti itu tidak pernah kaitannya dengan tauhid. Kenapa? Yahudi Tuhannya satu, Kristen Tuhannya satu. Waktu itulah minimal setidaknya. Karena itu tidak pernah sebenarnya, ini balik lagi, mohon maaf jika berbeda ya, tetapi memang itulah sebabnya kenapa sampai detik ini Yahudi tidak pernah mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kenapa? Nabi itu Arab. Nah, itu alasannya. Ibaratnya orang Filipina mengaku sebagai keturunan Gajah Mada. Yang benar, yang lurus orang Filipina, orang Jawa masuk Arab. Nah, itu sama sebenarnya. Situasinya orang-orang Yahudi mengatakan tidak ada ceritanya dalam sejarah Nabi kok orang Arab gitu. Awal mulanya itu seperti itu. Makanya sampai detik ini mereka tidak pernah mau mengakui. Dan mereka perbedaannya nanti dengan Jawa adalah Kanjeng Nabi itu membawa satu berkah yang luar biasa, terutama di mana-mana ya. Karena beliau itu membuat bahwa the chosen one itu tidak kelompok orang, tetapi secara individu setiap manusia itu bisa dalam tanda kutip Isra Mi'raj itu nanti. Kenapa? Yahudi merasa yang bisa itu ya hanya kelompok mereka, itu sumber. Dan sampai detik ini sayangnya memang penguasa dunia masih kelompok mereka, karena itu mereka tetap menganggap bahwa kaum terpilih itu ya kelompok mereka. Itu yang mengakibatkan
mereka tetap kekeh bahwa mereka yang kelompok terpilih. Bahkan sampai detik ini penguasa dunia masih mereka. Makanya mereka untuk dalam tanda kutip mengakui Nabi Muhammad itu sulit sekali. Karena Yahudi di mana-mana ya tetap paling pintar dan paling kaya, paling berkuasa, dan repotnya memang seperti itu. Nah, peristiwa semacam apa itu Isra Mi'raj itu kan menunjukkan tingkat spiritual yang dalam tanda kutip sangat paling tinggi ya. Itu kenapa orang Jawa mau menerima itu? Karena Sidratul Muntaha itu kan dalam terjemahannya memang ada beberapa banyak terjemahan, tetapi salah satu terjemahan mengatakan itu bunga teratai. Karena itu Nabi Muhammad dalam kajian yoga itu dia sudah mencapai melampaui Ananda Maya Kosa. Itu simbolnya pasti seperti Buddha di atas bunga teratai. Kenapa? Buddha itu kan dari budi. Budi itu seperti akal pikiran itu. Di bawahnya bodoh. Kalau sudah melampaui pikiran dia akan tiba-tiba pada Buddha. Nah, kenapa itu menjadi sangat ajaib ketika ini digandengkan dengan langit tadi? Sebenarnya kalau orang Jawa mirip itu kajiannya seperti itu. Di orang Jawa itu ada laku spiritual yang namanya Sunyobono. Sunyobono itu kita memandang langit gitu. Dan seketika leburlah kita secara ilmu. Kenapa bisa begitu? Karena langit adalah salah satu simbol kekosongan. Kenapa? Karena begini. Antara isi adalah kosong adalah isi itu karena itu semua konsep perspektif manusia. Karena begini, jika kita di sini berarti joglo ini terisi orang. Tapi kalau kita bilang ini kosong dari misalkan kacang, berarti kacang tidak ada. Kekosongan itu mengenal konsep. Ini memang agak sulit, tapi intinya saya mau cerita. Segala sesuatu itu sebenarnya hanya ada di pikiran kita. Misalkan begini. Kita mengenal yang namanya gajah. Sebenarnya tidak ada gajah di sini, tapi di benak kita mampu membentuk apa itu gajah. Makanya semua hal aslinya hanya konsep. Dengan kata lain kita terjebak pada kata-kata. Misalkan saya mengatakan sebuah gelas atau sebuah kendi. Kendi itu tidak pernah ada. Kita mengatakan Tulungagung tidak pernah ada. Kalau tidak percaya saya tanya Tulungagung di mana? Menunjuk kemanapun pasti itu bukan Tulungagung. Misalkan kita menunjuk ya ini Tulungagung, bukan yang Anda tunjuk itu karpet. Bukan karpet, itu hanya selembar benang. Bukan benang, itu semakin kecil gitu. Endingnya tidak ada, sunyi atau sunyi, kosong. Karena itu, kenapa lakon-lakon kita misalkan Mintaraga itu kita Arjuna Wiwaha? Sebenarnya sangat sederhana. Indra itu menipu kita. Indra itu kan, ya, mata itu indra, telinga itu indra. Ketika kita melihat ini kecantikan, semua pasti tidak ada cantik itu di mana letaknya. Karena itu semua hanya konsep di pikiran kita. Kenapa? Apa yang dirasakan indra dikatakan itu juga tidak bisa. Padahal semua nanti diceritakan, mohon maaf, semua kitab suci apapun hanya kata-kata. Dan itu jebakannya. Karena kata-kata tidak pernah bisa mewakili apapun. Contoh, kopinya enak. Jelaskan dengan kata-kata enaknya kopi seperti apa. Apakah saya tahu enak? Tidak tahu. Wah, enaknya itu manis, lewogit, kontol, panas. Ketemu rasa enaknya. Anggap saja Anda tidak pernah makan biryani ya, anggap saja, atau kapsa. Saya cerita enaknya kapsa itu, wah lemaknya itu begini-begini, terasa enaknya? Enggak. Pengen iya, tapi enaknya enggak. Kenapa? Kata-kata tidak pernah bisa mewakili apapun. Kenapa? Semua. Karena itu konsep bahkan sejak zaman Yahudi, Kristiani, bahkan Islam. Begitu Nabi Adam makan buah kuldi jatuh malah. Padahal jangan lupa di tradisi Yahudi Kristen itu kan buah pengetahuan. Bagaimana mungkin memakan buah pengetahuan malah jatuh dari surga? Jawabannya adalah begitu manusia mendapatkan kata-kata seketika tidak mengenal sejati. Karena itu kalau di Jawa kita mengenal carakan balik atau ngotok bobomo, jodopo itu kenapa dibalik? Karena dari awal melebar menjadi kata-kata seperti yang saya katakan sekarang ini. Ini semua aslinya apa? Aslinya tidak ada sunyi. Karena itu kalau tradisi Hindu misalkan Saraswati itu kan di lidah kita tinggalnya. Itu kalau lidah hilang kita tidak bisa mengucapkan kata-kata karena semua. Kita supaya ketemu Brahma Pak, lidah dipotong bisanya bilang hanya Om. Karena itu simbol suci mereka Om. Kenapa? Itu untuk menyimbolkan bahwa alamnya itu tidak tanpa kata-kata semua. Karena itu berdoa harus pakai kata-kata ini, doa-doa ini. Nah kalau orang bisu apa disuruh berdoa? Apakah tidak boleh mereka berdoa dengan cara menari? Apakah tidak boleh saya berdoa dengan sebuah bunga? Kenapa? Loh kalau saya bisu, apa saya harus dengan kata-kata?
Apa harus dengan suara? Apa harus dengan bahasa-bahasa tertentu? Nah, karena itu zaman dulu itu yang dinamakan memecah ego, misalkan seperti menurut saya sih nama ngerawa itu kan bairawa sih. Bairawa itu bentuk mengerikan siwa untuk memecah ego kita ketakutan sehingga ego kita pecah bahwa kita tidak ada sebenarnya. Sama dengan melihat kesunyian tadi. Kesunyian tadi kan bisa diarahkan ke laut, bisa diarahkan ke angkasa bahwa kita itu kecil sekali. Bagaimana mungkin dibandingkan Bima Sakti atau universe ini, alam semesta, dibandingkan alam semesta itu matahari itu kecil, dibandingkan matahari bumi itu kecil, dibandingkan bumi manusia itu kecil, tapi kita selalu merasa besar. Aku sih, bagaimana mungkin ini masuk akalnya di mana? Tapi kita kan cenderung merasa memang ya aku paling pokoknya paling. Karena itu konsep ketika Nabi bergerak ke wilayah melampaui itu tadi sudah di luar kata-kata tadi. Ini kan cocok karena itu orang Yahudi tidak mau menerima beliau, orang Kejauhan justru mau. Kenapa? Konsepnya sama. Jadi ada wilayah-wilayah yang cenderung diterima. Nah, salah satunya tentu saja kalau langit. Memang kalau kita mengatakan 7 Sabtu, memang angka 7 di tradisi Jawa atau tradisi Sufi memang ada angka 7 dan lain sebagainya, itu memang ya klop, memang itu laku-laku yang memang berbeda dibanding yang lain. Tetapi sebenarnya kalau di tempat kita apakah ya nyaman begitu? Ya nyaman karena lapisannya itu tadi kan sama. Misalkan begini, kalau lapisan ya ini mungkin sedikit saja nanti setelah itu saya tutup. Misalkan kita kenal lapisan benda atau desa, ya, itu kan misalkan gini, saya punya motor atau punya mobil, ada orang nabrak mobil saya bilangnya kan Anda kok nabrak saya, aneh itu, kenapa? Anda kan bukan mobil, kenapa yang ditabrak kok kamu? Karena saya merasa mobil bagian dari saya, padahal mobil hilang Anda tidak hilang. Nah gitu, jadi nanti sama dengan perasaan, saya kok merasa sedih, sedihnya hilang, Andanya kan tetap tidak hilang. Oh ini jempol saya, misalkan kita identifikasi diri dengan tubuh, ini jempol saya, jempol Anda saya putus, Andanya kan tetap tidak hilang. Berarti siapakah Anda? Si akunya itu siapa? Nah itulah yang nanti dianggap Ananda Maya Kosali tadi. Itu nanti yang mulai pelan-pelan dilebur melalui laku-laku itu tadi. Salah satunya yang paling gampang menurut orang-orang Kejawen tadi ya hanya cukup melihat langit. Kenapa? Kita kecil. Kita hanya terperangkap pada ide-ide dan kata-kata bahwa ini begini ini. Kita aja yang pura-pura tahu. Kita ada burung kutilang datang. Oh kutilang, mentang-mentang kita sudah memberi nama kita merasa tahu. Sama dengan kasusnya Kanjeng Nabi Adam. Padahal kita tidak ngerti sama sekali terkait kutilang itu. Kutilang itu waktu berahinya kapan, laparnya gimana, tidak tahu kita. Pokoknya ada kutilang sudah kita kabehkan. Padahal kita menyimak kutilang saja itulah sudah fenomena yang nanti kita bisa mengenal Tuhan. Padahal kita nanti meleburkan fenomena karena semua fenomena pasti palsu. Karena itu disebut maya. Bahkan salah satu ilmunya indra itu adalah indra jala itu yang membentuk maya itu. Karena itu mata kita selalu melihat indah. Karena itu salah satu zaman kuno sebagai simbol menipu kita. Lah meleburnya itulah yang dalam bahasa Islam setidaknya menurut orang Kejawen adalah Isra Mi'raj. Yang mana sebenarnya bagi orang Kejawen lagi konyol sekali ketika orang-orang Muslim tidak tahu bahwa sholatlah sebenarnya rahasia menggapai untuk Isra Mi'raj itu. Tapi sekarang ya mungkin karena merasa diwajibkan justru malah menjadi beban, makanya menjadi sangat lucu. Seharusnya itu masa kebahagiaan dia karena mencapai Ananda Maya Kosali, ekstasinya ada orang-orang Kejawen, justru itu menjadi beban. Makanya sebenarnya agak kontraproduktif. Nah itu jadi kalau boleh disimpulkan Yahudi menolak gara-gara itu orang Jawa menerima seperti itu setidaknya menurut pandangan saya. Jika ada banyak kesalahan dan mungkin anggap saja kekurangan dari ilmu saya, itu saja. Semoga tidak menyinggung perasaan siapapun. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.